Ini berarti hiburan malam tidak ada. Ya. Ini boleh saja kalau memang itu kita inikan, tetapi berikanlah kesempatan agar masyarakat yang memang tadinya dirubah cara pola pikirnya, mindsetnya itu, ini tidak memunculkan opini, opini yang akan menggeserkan sebuah ketidaksukaan. Ya. Benar yang disampaikan Bung Saidi tadi bahwa peraturan itu bisa diterapkan, tapi masyarakat ini dihidupkan dulu untuk membekali pemuda-pemuda ini untuk menghidupkan budaya-budaya yang sudah lama mungkin sudah tidak lagi dikenang, bahkan banyak yang tidak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dikas bersama Tuk Yendi, kita masih melanjutkan tema kita yang baru saja kita selesaikan di termin pertama, yaitu dampak pembatasan jam hiburan malam untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Nah, di sini kita menghadirkan tokoh adat kita dari Megopak Tulang Bawang, yaitu Kiai Saidi Effendi, gelar Stan Pendoko Modo, ya Kiai. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ya. Di samping Kiai Saidi Effendi ada Bang Dahlan, gelar Pangeran Mangkunagaran. Ya, Assalamualaikum Bang Dahlan. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Kiai Saidi, kita ini akan berbincang santai terkait pembatasan jam malam nih Bang Saidi. Iya. Nah, jadi ini ada pro kontra Bang Kiai. Jadi peraturan ini seperti yang telah kita ketahui bersama telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sejak Juni 2022. Nah, baru sekarang ini yang kelihatan agak serius ini Kiai. Nah, tentu saja di lapangan ini banyak kita temui berbagai kendala Kiai. Ada yang memang harus kita tegak luruskan, ada pertimbangan kiri kanan, ada yang sekelik ram itu tadi. Itu yang mungkin agak menjadi hambatan Kiai. Nah, coba apa yang jadi motivasi utama kita Kiai? Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pun. Ya pun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kita pada sore hari ini sehingga kita bisa berbincang santai dalam rangka menyikapi yang namanya surat edaran dari PJ Bupati tentang pembatasan jam malam. Sebagai tokoh adat masyarakat, khususnya saya Saidi Effendi, gelar Stan Pendoko Modo, pada prinsipnya menyambut baik daripada himbauan daripada yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. Namun dalam hal ini setelah kita melihat dari perjalanan dengan dibatasinya hiburan malam itu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan melalui perbincangan santai ini, bahwa surat himbauan ini akhir-akhir ini terkesan sewenang-wenang. Sewenang-wenang Kiai, gimana Kiai? Kesan sewenang-wenangnya bagaimana? Kenapa? Karena masyarakat adat, masyarakat yang ada hiburan tradisional ataupun klasik, ini tidak diturut sertakan untuk membimbing dan membina daripada kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, ketika himbauan ini tetap saja dilakukan dengan cara-cara yang sudah-sudah, maka akan memunculkan kehidupan di masyarakat ini menjadi tidak nyaman, terjadi konflik menjadi konflik tersendiri. Kenapa? Ini perlu kita kaji lebih mendalam. Karena kebiasaan masyarakat dari dulu itu memang ada hiburan yang namanya jaga damar, kemudian ada hiburan yang tukar selendang, ada juga hiburan lagu-lagu klasik. Nah, di sini dengan dikeluarkannya himbauan oleh PJ, namun tidak dibarengi dengan menghidupkan daripada adat dan budaya yang bersifat lokal, ini sangat kami sayangkan. Walaupun tadi prinsip kami mendukung himbauan ini dalam hal ini dengan untuk membatasi peredaran narkoba, dengan membatasi yang namanya kehidupan yang melampaui jam malam. Tetapi kehidupan yang membuat masyarakat nyaman di dalam bersukaria, menghadapi yang namanya hajatan. Ini harus diperhatikan juga oleh pemerintah, bukan saja
Hanya begitu keluar surat pembatasan jam malam, langsung ada pesan. Tidak ada lagi toleransi dan tidak lagi melihat kehidupan yang bersifat arifan lokal. Ini bagi kami kepada sangat disayangkan. Karena menurut kami sudah bisa dikatakan sudah beberapa bulan terakhir ini kami sangat merasa bersyukur karena di masyarakat ini sudah ada perubahan-perubahan dalam menyikapi hiburan malam ini. Tetapi sangat disayangkan bagi kami tokoh adat yang selama ini tidak pernah bergandengan tangan, tidak pernah berbicara lebih jauh bagaimana menghidupkan tradisi khususnya adat Megopak Tulang Bawang, dan terkhusus lagi menyikapi namanya Kota Menggala yang mayoritas adalah penduduk pribumi, yang bukan saja kehidupan itu berjalan dengan sendirinya, tapi memang dari dulu sudah ada kehidupan bersama antara pemerintah ataupun saat itu. Nah, oleh karenanya apa yang telah kami catat di dalam pemikiran yang selama ini, bahwa pemerintah ini seakan-akan tidak ada kesan untuk menghidupkan. Nanti dulu ya, saya potong sedikit ya. Boleh. Tadi ada petikan bahasa Kiai ini kurang melibatkan tokoh masyarakat ya. Tapi sebelumnya ya di medsos dan termasuk tim kami ini menilai kalau Kiai itu terlalu terlibat. Misalnya di Polres, Kiai ikut rapat, terus di Pemda itu gimana? Dalam hal ini Kiai menyatakan kurang dilibatkan gitu ya. Dalam hal ini pelibatan dalam merancang. Dalam menyimpulkan bahwa hiburan malam harus dibatasi. Nah, ketika perjalanan hiburan malam sudah dibatasi, ini ada yang memang harus kita tindak lanjuti. Harus ada yang kita perhatikan dalam menjalankan realisasi lapangan, bukan dibiarkan begitu saja. Sehingga setiap hajatan malam itu, ketika hiburannya dibatasi, bahkan terkesan akan dihilangkan, tapi tidak dibarengkan untuk menghidupkan tradisi lokal. Ini sangat kami sayangkan. Kenapa demikian? Ada suatu hal yang aneh. Ketika kehidupan yang memang sudah terbiasa lantas dihilangkan, tetapi tidak ada untuk menutupi dari kesenjangan itu. Bagi kami sangat aneh. Kenapa demikian? Karena masyarakat ini sudah beberapa tahun ini memang disuguhkan dengan hiburan-hiburan yang sifatnya perlu pemahaman sejenak, bukan hiburannya yang salah. Pemahamannya bagaimana? Karena awalnya dalam rangka menyikapi narkoba, untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk, tetapi satu hal yang lain ini tidak dibarengkan dengan lahirnya daripada surat himbauan tersebut. Lebih-lebih lagi di pihak berwajib memberikan surat izin keramaian yang di situ tertera dari jam 7.30 sampai jam 17. Ini berarti hiburan malam tidak ada. Ini boleh saja kalau memang itu kita ini kan, tetapi berikanlah kesempatan agar masyarakat yang memang tadinya dirubah cara pola pikirnya, mindsetnya itu, ini tidak memunculkan opini yang akan menggeserkan sebuah ketidaksukaan. Seperti sekarang orang mengira bahwa ini perbuatan PJ. Pak Kodratul Iwan, PJ ini sangat kejam katanya dengan mengeluarkan. Jadi pada inti itu adanya pembatasan jam hiburan malam ini, begitu dia ada pembatasan, sambungannya itu harus diisi dengan kegiatan budaya, apa begitu ya? Yang sekarang ini kurang melibatkan dari tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya. Nah, kita tidak melempar bola ke pemerintah dalam rangka mengisi kehidupan berbudaya. Tetapi kehidupan masyarakat ini kalau tidak didukung oleh pemerintah, kemudian bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, maka kesannya kan tidak ada keseriusan di dalam menghidupkan masyarakat yang aman, yang nyaman. Hanya sifatnya saja menghimbau, bahkan sampai mengambil sebuah tindakan
sehingga akan melahirkan sebuah pelanggaran-pelanggaran di masyarakat. Nah, ini yang sangat-sangat kami sayangkan dengan lahirnya surat himbauan tersebut. Pada prinsip kita mendukung, tapi harapan kami agar yang namanya tradisi lokal ini untuk dapat juga diperhatikan bagaimana mereka hidup, bagaimana masyarakat ini menjalankannya. Tentunya harus ada rasa kebersamaan dengan tanda kutip bergandengan tangan. Iya. Gitu, Pak Yendi. Ya, saya ke Bang Dahlan dulu. Iya. Iya, gimana nih Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlan Shah, gelar saya Penggalan Mangkunegara. Iya. Dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya dengan hiburan malam, secara pribadi dan mayoritas masyarakat Menggala ini setuju dengan peraturan yang diterapkan. Namun di Menggala ini sebelum modernisasi masuk seperti organ dan orkes, di zaman dulu itu kita ini ada hiburan masyarakat secara adat. Ada ngedio, kemudian ada petikan gitar. Benar yang disampaikan Bung Saidi tadi bahwa peraturan itu bisa diterapkan, tapi masyarakat ini dihidupkan dulu untuk membekali pemuda-pemuda ini untuk menghidupkan budaya-budaya yang sudah lama mungkin sudah tidak lagi dikenang, bahkan banyak yang tidak tahu. Seperti TTS dan lain sebagainya. Itu kan ada acara TTS dulu kan. Nah, jadi kalau hiburan ini ditutup dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah bahwa hiburan itu ditutup jam 5. Sementara kita mayoritas di Menggala ini disadari atau tidak bahwa kita pun sudah tergerus dengan arus-arus yang dari luar. Artinya kita sudah acara malam itu kan acara malam pemuda, Muli Menganai, Jaga Damar. Tetapi di 95-96 itu sudah tergerus, jadi acara Muli Menganai itu sudah menjadi acara orang tua. Ataupun sudah acara Jaga Damar yang isinya bukan lagi pemuda-pemuda. Nah, jadi artinya yang seperti ini kan kita akan merubah kembali dari posisi awal yang sudah tergerus dengan budaya luar. Sekarang kita akan kembali lagi ke posisi yang awal sebelum 95 ke sini. Artinya masyarakat ini, pemuda-pemudanya sebenarnya sekarang sudah punya potensi. Benar yang disampaikan bahwa Stan Pedokomodo menyampaikan, khususnya pariwisata itu adakan bimbingan kepada pemuda-pemudanya untuk menghidupkan suasana yang kalaupun acara malam itu tidak ada laginya organ, di pariwisata itu kan lengkap semuanya. Pemuda ini kalau dibekali tidak mungkin akan sirna. Contohnya dengan kulintang atau kelenong, kemudian dengan acara putar selendang, dengan acara ngedio dan lain sebagainya, itu akan menghidupkan suasana. Dan walaupun yang tua-tua ini datang, itu tidak mengurangi rasa hormat karena tidak adanya organ, tetapi suasananya tetap hidup. Kalau organ itu sekarang jam 9 itu diumumkan bahwa tidak lagi bisa untuk dihidupkan, suasana itu mati. Apa yang terjadi? Karena kita memang sudah terbiasa dengan acara malam. Acara malam ini biasanya jam 8 pengantin itu keluar, sambutan, kemudian jam 9 sudah tutup. Sambutan dan doa itu sudah jam setengah 9. Selesai sambutan 1 lagu 2 lagu tutup jam 9. Kesananya bagaimana? Nah, ini yang perlu untuk disikapi oleh pariwisata khususnya
Dan pemuda-pemuda ini saya perhatikan bahwa di setiap kampung ini mereka sudah membuat satu komoditas selama yang memang tadinya ada, bahwa di setiap kampung itu sudah ada kepala menganainya. Dalam artian untuk menghimpun semua pemuda yang ada di wilayahnya itu sudah ada satu pemimpin. Tinggal saja untuk pemerintahnya, khususnya pariwisata, linknya pariwisata, untuk mengundang koordinator-koordinator dari setiap kampung-kampung itu. Mereka tuh pasti punya suatu wacana ke depan. Betul. Tapi kalau wacana mereka itu tidak ditanya dan tidak dikembangkan oleh pariwisata, ya maka timbulnya kan akan seperti sekarang ini. Beku, setiap jam 9 tutup, ya sudah bubar ke rumah masing-masing. Sehingga kesannya seolah-olah mati. Apalagi di sini kan biasanya acaranya malam, kemudian besoknya mulai lagi. Mungkin itu saja menurut saya. Kalau masalah aturan dari pemerintah, tokoh adat dan seluruh masyarakat mendukung untuk mengurangi yang intinya untuk merusak pemuda-pemuda, ponaan-ponaan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai terjumus ke hal-hal yang negatif. Jadi itu mungkin saran ataupun masukan bahwa aturan pemerintah kami masyarakat setuju, tetapi dari pariwisatanya tolong untuk merekrut pemuda-pemuda yang punya potensi untuk memajukan dan melestarikan sejarah-sejarah di dalam adat Mego Patulang Bawang. Oke, terima kasih. Sementara kita istirahat, kembali di Dikas bersama Tuh Dendi. Kita akan lanjut kembali di perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali ke Kiai Saidi nih, Kiai. Nah, seperti yang Kiai sampaikan, artinya ada pengimbangan pada saat kekosongan pembatasan itu, ada acara-acara yang bersifat budaya ya. Nah, jadi seperti yang sampaikan Bang Dahlan tadi juga terkait itu, berarti kan kita masih memerlukan waktu lagi, Kiai. Masih memerlukan waktu lagi untuk membina pemuda-pemuda ini untuk mengisi kekosongan itu tadi, Kiai. Nah, apakah itu nanti nggak menyebabkan peraturan ini nanti sulit nanti lagi, Kiai, untuk dijalankan di tengah lapangan, Kiai? Baik. Jadi saya tanggapi dengan pertanyaan Bang Yadi. Bahwa peraturan itu memang sudah menjadi kewenangan bagi pemerintah. Tetapi kehidupan lokal ini siapa yang punya kewenangan? Misalnya contoh, kita akan menjalankan budaya malam itu, tapi perlu musik. Kita akan jalankan beberapa rangkaian, misalnya tukar selendang, tapi kita perlu musik. Ini apakah sudah dikaji dengan dihentikannya musik? Musik ini dalam arti jangan arahnya nyanyi. Betul. Ketika kita akan ngedio, pantun, bersyair, kan perlu musik. Nah, ini yang lagi kami lihat, ini seolah-olah sewenang-wenang. Cara menjalankan ini gitu. Nah, di mana rasa kebersamaan untuk menghidupkan kearifan lokal ini? Kalau bilang bahwa ini tidak perlu pakai musik, kehadiran mana pemerintah di tengah-tengah masyarakat? Apakah setelah mengeluarkan himbauan langsung dibiarkan begitu saja? Biarkan masyarakat adatnya hidup begitu saja? Sementara kami sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat melihat ada sesuatu yang menyebabkan keindahan itu hilang dan punah, sehingga akan bersikap lebih tegas lagi. Kita lihat bagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang memang perlu, bukan membahas peraturannya. Kalau peraturan itu memang sudah menjadi sebuah ketegasan seorang pemimpin. Tetapi dalam perjalanan dikeluarkannya himbauan, bahkan penegakan yang namanya dalam peraturan itu, ini ada hal-hal yang tergerus. Nah, di sini kami merasa siapa yang berpikir tentang ini? Akan senang kami kalau ada pemerintah yang sudah ikut juga berpikir seperti itu. Aparat keamanan juga sudah berpikir tentang adat yang ada. Kami senang. Betul ya. Tapi kalau begini,
Begitu MC berkata bahwa jam 9.21 nggak boleh lagi, langsung sunyi. Acara baru selesai sambutan ya. Kan kami ada kehilangan suasana yang sangat indah dirasakan kan. Kami tidak tahu lagi nyanyinya apa. Remix itu kami nggak tahu nyanyinya. Tapi ada hak-hak adat di situ itu. Ini kenapa dihilangkan? Kenapa tidak dipikirkan? Nah, jadi oleh karenanya, Bang Yendi, ya kami berharap dengan adanya cerita-cerita santai ini sambil ngopi, ini kami sangat antusias sekali ya. Inilah cara kami bisa melampiaskan bagaimana kami bisa menyampaikan bahwa kehidupan di marga Tegamoan, kehidupan di marga Buai Bulan, kehidupan di marga Suai Umpu, kehidupan di marga Buai Adi, ini orang punya etika. Punya etika ya? Punya etika. Tidak semuanya rusak. Begitu. Nah, itulah sebabnya Stan Budo Komodo dalam menganalisa daripada dikeluarkannya edaran atau PJ himbauan ini, pada prinsipnya mendukung, tapi perlu untuk diangkat kembali bagaimana menghidupkan, mendukung dengan catatan. Bagaimana menghidupkan kearifan lokal ini sehingga Kota Menggala menjadi kota budaya, Menggala jadi kota adat, Tulang Bawang pada umumnya adalah masyarakat adat Megopak Tulang Bawang. Tapi kalau tidak demikian, yang bikin rusak remix, siapa yang lagu remix? Bukan kami, tokoh adat. Iya kan? Yang mabok-mabok tengah malam bukan kami, tokoh adat. Betul. Begitu Bang Indi. Jadi oleh karenanya melalui pertemuan ini semoga ini bisa menemukan keindahan yang kita harapkan, sehingga budaya dan tradisi kita Megopak Tulang Bawang ini tidak hanya sekedar diucapkan, tapi sama-sama kita bisa menjalankan, bahkan lebih-lebih lagi kita bisa menghormati bagaimana orang-orang adat yang ada di daerah itu. Begitu Bang Edi. Oke, mantap sekali nih. Saya lanjut ke Bang Dahlan ini. Ini tadi ide brilian tadi terkait adanya pembinaan kepada generasi muda nih, generasi muda Megopak untuk bisa lebih mengenal adat kita dan bisa mengisi kekosongan tadi Bang Dahlan. Nah, apa tipnya atau usulan masukan kepada pemerintah, dinas pariwisata terkait? Artinya supaya bisa menggerakkan anak-anak muda ini, ya jangan sampai nanti terkendala, ada keinginan pemerintah, tapi pemudanya juga males-malesan gitu. Gimana itu, Bang? Oke, terima kasih Muyandi. Jadi selama ini kami dari beberapa tokoh yang mengerti sedikit-sedikit masalah adat, pemuda-pemuda ini dengan sendirinya sudah mulai merangkak untuk mengenang dan menggali sejarah-sejarah adat. Yang dilakukan oleh pemuda-pemuda, khususnya dari setiap kampung, karena kita ini punya kampung adat Dari zaman dulu itu setiap kampung itu memang ada kepalonya. Dalam artian kepalo itu kalau di zaman dulu itu adalah merupakan suatu ikutan atau pimpinan. Khususnya bujang ataupun gadis. Jadi di setiap kampung itu memang sudah terbentuk sekarang ini bahwa di beberapa tempat mereka sudah melaksanakan acara nyubuk dan acara jaga damai. Tetapi sifatnya itu masih sampingan Bang Yendi. Masih sampingan. Gimana saya nggak katakan itu sampingan, bahwa acara intinya di malam Kamis, mereka bikin acaranya di malam Jumat. Atau acaranya di malam Kamis, bikin acaranya di malam Rabu. Sedangkan yang kami maksud ini adalah acaranya di malam Kamis dan hari Kamis. Malam Kamis melanjutkan acara dari ditutupnya organ, kemudian mereka melanjutkan dengan acara bujang gadisnya. Jadi intinya bersinergi, dengan catatan aturan yang dilarang musik itu, kalau tidak salah saya mendengar bahwa musik yang dilarang itu adalah musik remix. Dengan bahasa kata sekarang ini adalah organ tunggal. Tetapi kalau bahasa yang saya terima, saya sendiri belum melihat bahwa aturan itu yang kerasnya di mana, bahwa acara gitar klasik ataupun kelenong itu belum ada larangan. Dalam artian menurut saya bagus sih, dari pemerintah itu bagus bahwa melarang organ berarti salah satunya
untuk mencegah hal-hal yang negatif ketika mereka akan mendengarkan organ yang memang sudah mendarah daging. Bahasa mabuknya itu sudah mendarah daging, baik itu pil ekstasinya ataupun yang lain-lainnya, itu sudah membangkitkan dan mereka akan mengulangi. Meskipun kita punya batas waktu. Tetapi kalau dengan gitar, kemudian dengan, ya intinya dengan musik-musik yang ada di Megopak Tulang Bawang, dia tidak akan mengundang itu. Nah, jadi artinya dari pemerintah ini kami mengharapkan bahwa kesan-kesan yang terbaik dari pemuda-pemuda ini, semeskipun mereka itu mungkin belum memahami bagaimana caranya untuk memasuk ke link pariwisata, artinya pariwisata harus melirik dong. Harus melirik, oh ini potensi masyarakat ini, pemuda-pemudanya bagus, tinggal untuk pemolesan. Sedangkan di masyarakat ini pariwisata itu tidak harus diam di kantor kan? Dia kan melihat dengan kondisi pemuda-pemuda, pemudi-pemudinya sudah mempunyai satu keinginan dan gerakan yang positif. Di situ seharusnya dari pariwisata harus melihat dan dia harus memanggil. Artinya bagaimana caranya untuk mengembangkan suatu kemampuan dari pemuda ini supaya lebih maju lagi. Sedikit Bang. Terkait kita mau membudayakan pemuda-pemuda ini tadi, ini kan kita telah ketahui bersama bahwa budaya kita ini sudah tergerus oleh kemajuan zaman, termasuk teknologi, internet segala macam, Bang. Nah, termasuk manjau aja sudah nggak ada lagi karena sudah ada internet itu, Bang. Nah, apakah itu nanti ada masukan terkait hal ini, Bang? Artinya jadi bahan pertimbangan kita juga. Kemalasan para pemuda ini terkait karena mereka sudah adanya fasilitas internet, sehingga mereka budaya ini udah agak kendor gitu. Bagaimana ya? Bicara masalah kemajuan zaman sekarang ini, mereka itu tidak lagi pacaran ke rumah dengan cara bekado, bawa kacang, bawa gorengan, bikin acara potong ayam segala macam, nggak lagi. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang ini mau beli bakso saja dari dalam kamar. Nah, kita yang tua, apalagi yang muda, artinya mereka pacaran cukup dari dalam kamar sudah pacaran. Tidak lagi seperti dulu. Yang jelas bahwa ini salah satu yang menggerus dengan posisi sekarang ini. Penyimbang-penyimbang itu sekarang ini tidak lagi bergerak seperti dulu. Karena dulu suatu penyimbang adat, setan itu dia harus menjiwa benar dan paham bahwa anak buahnya itu di mana dan siapa di mana tempatnya dan di mana posisinya. Kalaupun ada kesalahan kan kembali. Sekarang kan enggak. Sehingga adat ini seolah-olah hanya pelengkap. Seharusnya semuanya itu akan kembali ke adat. Contohnya dengan baik itu larian ataupun itu pelamaran, itu semuanya harus lari ke adat. Sekarang karena masyarakatnya banyak yang tidak memahami suatu permasalahan yang harus dibawa ke ranah adat, itu dibawa ke ranah hukum negara. Tidak ketemu. Betul. Dan mereka tidak pernah juga baik dari hukum negara, hukum agama, pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, tidak pernah menghubungkan antara yang harus dimasukkan di dalam ranah adat untuk menjadi saksi ahlinya dan pengadilan negeri dan pengadilan agama, mereka berjalan dengan aturan mereka. Seharusnya harus bersinergi sama dengan budaya ini, tidak harus jalan sendiri-sendiri. Nah, inilah yang kami sayangkan bahwa karena ini merembet sedikit kita bahwa di pengadilan agama itu apabila ada perceraian, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang disebut sesan dan warisan, itu harus menurunkan saksi ahli tokoh adatnya, karena itu yang ngerti. Kalau dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri kan beda, harus mengadopsi budaya budaya adat. Nah, jadi ini salah satu hanya masukan saja bahwa pengadilan negeri dan pengadilan agama itu pun harus bersinergi sama dengan pariwisata untuk merekrut atau menarik suatu kesimpulan dari masyarakat atau pemuda-pemuda, itu pun harus bersinergi dengan tokoh-tokoh adatnya, sehingga tidak berjalan dengan sendiri-sendirinya. Ya mungkin itu saja kalau menurut saya. Jadi tidak harus dengan sendiri-sendirinya. Kalau kita adat sekarang, adat mau keras,
tidak diakui pemerintah. Iya. Pemerintah keras tidak diakui orang adat, kan bentur. Nggak bisa jalan. Seharusnya bersinergi sama-sama kita mencari bagaimana untuk penengahnya antara adat dan hukum negara dan hukum agama. Mungkin kayak gitu. Itu juga dengan pemuda-pemuda Jamang Yedi. Iya. Oke, kita telah mendengar sama-sama penjabaran 2 tokoh adat kita. Kita akan, artinya pada intinya bahwa penerapan peraturan itu perlu ada masukan dari kiri, dari kanan, dari tokoh adat, tokoh masyarakat, agar semuanya bisa efektif. Hal ini telah kita ketahui bersama, seperti yang disampaikan kedua tokoh adat kita ini. Artinya untuk mengisi kekosongan dari pembatasan jam hiburan malam itu, kita harus mengaktifkan budaya lokal, budaya tulang bawang. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Kita sudahi dialog kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.